Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma razuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawl wal amal. Usikum fa nafsi bi taqwallah wa la tusyriku bihi syai'a. Pemirsa dimanapun Anda berada, terutama untuk saya sendiri, saya mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, ya. Dan mari senantiasa untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibil bil jambi wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat tersebut adalah salah satu perintah yang disampaikan kepada kita semua agar kita itu berbuat baik kepada tetangga kita. Ya, dalam penggalan ayat wal jaridil qurba wal jaril junubi, yakni tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita maupun tetangga yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Terhadap mereka semua kita diperintahkan untuk berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan memberitahukan kepada kita bahwa salah satu tanda keimanan, ya, salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kepada para perempuan, yaitu istri-istri kita, untuk berbuat baik kepada tetangga perempuan mereka, ya, tetangga perempuannya, ya. Dalam sabda Nabi, ya nisa al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Wahai para perempuan muslimah, janganlah sekali-kali seseorang dari kalian menganggap remeh untuk berbagi dengan tetangganya, meskipun hanya dengan kuku kambing. Meskipun hanya dengan kuku kambing. Kalau di Jawa, ya, meskipun hanya lodeh, ya, atau kuah. Ya, meskipun hanya kuah saja, tidak apa-apa. Jadi kita saling berbagi. Berbagi, saling memberi adalah tandanya saling mencintai atau saling menghargai, saling menghormati sesama tetangga. Salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita
dengan tetangga kita, ya, dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antar tetangga adalah saling berbagi, saling memberi hadiah, ya. Sebagaimana sahabat Abu Dzar radhiyallahu an berkata, "Inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani faqal idza tabakhta maraqan fa'aksir ma'ahu summandur ahla baitin min jiranika fa'asibahum minha bima'ruf." Yang maknanya adalah sesungguhnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, berwasiat kepadaku, jika engkau memasak sup, jika engkau memasak sup maka perbanyaklah kuahnya. Kuahnya. Kemudian lihatlah salah satu keluarga di antara tetanggamu. Lalu berikanlah kepada mereka sebagian darinya kepada mereka dengan baik. Masya Allah. Jadi walaupun hanya dengan kuah saja, ya, kita akan meningkatkan rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa menghormati kepada tetangga kita, ya. Mengenai sikap baik kepada tetangga, ada sebuah kisah yang sering diceritakan oleh para ulama adalah sikap seorang wali yang bernama Sahal At-Tustari, ya, kepada tetangganya yang beragama Majusi. Ibnu Al-Mulaqqin dalam Tabaqat Auliya menceritakan bahwa Sahal At-Tustari memiliki seorang tetangga, ya, Sahal Tustari, ya, Tustari memiliki seorang tetangga yang beragama Majusi. Suatu ketika jamban tetangganya, artinya toilet, ya, jamban tetangganya itu bocor hingga mengalirlah kotoran dari jamban itu ke rumah Sahal, ya, ke rumah Sahal. Dengan penuh kesabaran di siang hari Sahal menampung kotoran itu. Lalu ia membuangnya di malam hari. Kemudian setahun hal itu berjalan, ya, dengan begitu biasa-biasa saja. Sahal sama sekali tidak pernah terpengaruh, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah protes kepada tetangganya tersebut. Suatu saat Sahal At-Tustari ini sedang jatuh sakit. Ia lalu kemudian memanggil tetangganya yang Majusi tersebut dan memberitahunya tentang kotoran yang mengalir ke rumahnya setiap hari. Sahal merasa ajalnya sudah dekat. Ia khawatir jika hal itu tidak ia beritahukan kepada Majusi, ahli waris Sahal tidak akan sabar sebagaimana ia bersabar. Nah, ahli waris putra-putrinya Sahal tidak akan sabar sebagaimana ia bersabar. Itu akan menyebabkan mereka memusuhi seorang Majusi tadi, tetangganya tadi. Mendengar hal itu, tetangganya yang beragama Majusi ini menangis terharu, bercampur takjub, heran, ya, takjub heran atas kesabaran Sahal At-Tustari ini yang sangat luar biasa. Kemudian sang Majusi tadi berkata, Anda seorang yang sangat bersabar atas gangguan kotoran yang dari kami, yaitu dari jambanku, dari jamban kami selama berbulan-bulan, selama 1 tahun ini. Anda tetap memperlakukanku dengan sangat baik. Ulurkan tanganmu, ya, ulurkan tangan Anda, maka aku akan masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat di hadapanmu. Tidak lama kemudian setelah itu, Sahal pun, ya, setelah mengislamkan seorang Majusi tadi,
beliau Sahal At-Tustari meninggal dunia. Ya, jadi itu adalah sebuah cerita yang sangat luar biasa yang bisa diambil hikmahnya sebagai teladan yang perlu dicontoh dari Imam Sahal tersebut. Ya, jangan hanya dikisahkan semata tetapi dipraktekkan. Akan tetapi sudah semestinya kita memang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yang sangat tidak mudah. Karena memanajemen perasaan, mengakomodir perasaan itu sangat berat sekali. Mampukah kita melakukan hal yang demikian, yang sangat bersabar tadi? Atau sebaliknya? Atau mengeluh, bahkan berteriak-teriak, marah, protes kepada tetangga kita. Ya, ada genteng bocor saja, kita pusing ya, seperti itu. Makanya ini Sahal bin At-Tustari ini sangat bersabar. Ya. Padahal tetangga kita ini saudara kita yang muslim. Nah, dengan saudara yang non-muslim saja Sahal At-Tustari sangat bersabar. Apalagi dengan tetangga yang muslim. Apalagi dialiri kotoran. Masya Allah. Oke, marilah kita mengingatkan untuk kita semua, untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang melihat video ini, untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kita hindarkan diri kita dari apapun yang dapat menyakiti perasaannya atau melukai hatinya. Janganlah kita bertanya kepadanya mengenai sesuatu yang bukan urusan kita. Dan kita tidak berkepentingan dengannya. Tidak boleh kita menanyakan atau mencari-cari aib dari tetangga kita. Tidak boleh. Janganlah kita berusaha melihat sesuatu yang disembunyikan dari kita. Jangan. Dan janganlah kita mendengarkan atau mencuri dengar pembicaraan yang dirahasiakan dari kita. Tidak boleh. Kita jaga pandangan kita, jangan sampai mencuri pandang perempuan-perempuan dari tetangga kita yang ada di rumahnya. Marilah kita berbagi makanan dan minuman kepada tetangga-tetangga kita. Jika tetangga kita sakit, maka kita menjenguknya. Jika tetangga kita ada yang meninggal, mari kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Kita menghiburnya apabila ia ditimpa musibah. Kita bantu jika ia membutuhkan bantuan. Ya, ini yang paling berat. Kita hutangi jika ia membutuhkan. Ini yang berat. Masya Allah. Kadang hutang itu nggak dibayar kan. Nah, ini yang paling berat karena ini akhlak orang yang baik, orang yang soleh menghutangi pada orang yang membutuhkan, ya, seperti itu, dan lunak dalam pengembaliannya. Marilah kita memperlakukan tetangga kita, ya, dengan baik sebagaimana kita memperlakukan olehnya, ya, memperlakukan mereka kepada kita dengan baik. Kita bersabar atas gangguan mereka. Mari kita tampakkan kegembiraan, ya, saat ia gembira. Mari tampakkan kesedihan saat mereka bersedih. Kita jaga rahasia, jangan kita sebarkan aib mereka atau keburukan mereka. Kita maafkan semua kesalahannya. Kita bimbing dan kita ajarkan ilmu agama yang mereka tidak ketahui. Dengan penuh kelembutan, ya, kita ingatkan jika mereka berbuat salah, dengan mengingatkan dengan cara yang baik. Jadi apa yang sudah kita lakukan terhadap tetangga kita, ya, cara yang paling baik untuk mengajak mereka dengan keselamatan dunia adalah mengajaknya untuk mengaji, ya, untuk belajar ilmu agama dengan ilmu agama yang doruri, yang diwajibkan, ya, ilmu yang wajib ain, yang wajib dicari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hak, ya,
ada hak dari tetangga kita, ya, ada hak yang harus kita penuhi dari tetangga kita. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yazalu Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrisuhu." Jibril terus menerus berpesan kepadaku, ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira bahwa ia akan menjadikan seorang tetangga akan mewarisi harta tetangganya. Ya. Jadi tetangga itu punya hak. Tetangga yang saudara kita berarti punya 3 hak. Ya, punya 3 hak. Sedangkan tetangga yang bukan dari kerabat kita itu punya 2 hak. Dan tetangga, ya, semua tetangga yang pertama, tetangga yang kedua tadi, ya, tetangga yang saudara kita semuslim itu punya 3 hak. Sedangkan tetangga semuslim tapi tidak sekerabat kita itu punya 2 hak. Sedangkan tetangga kita yang bukan dari kalangan muslim itu punya 1 hak, yaitu dihormati. Nah, jadi kita harus memenuhi hak-hak mereka sebagaimana mereka memenuhi hak-hak yang kita jaga. Walaupun mereka tidak memenuhi hak kita, tetapi kita juga wajib memenuhi hak mereka. Jadi begitu, nanti kita di video berikutnya kita bahas yang apa itu hak-hak dari tetangga itu. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.